Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat datang dalam program kita Kamu Hebat. Karena pada dasarnya kamu memang hebat. Kenapa? Karena Tuhan yang pilih kita, Tuhan yang sertai kita, Tuhan yang kirim pasukan malaikatnya untuk menjaga kita. Dan pada saat yang bersamaan Dia berikan Roh Kudus untuk menuntun kita. Dia berikan firman sebagai peta kehidupan kita, supaya kita tidak melangkah salah jalan, tapi hidup senantiasa dalam anugerahnya. Haleluya. Hari ini kita masuk dalam program kita Firman Sebelum Bobo. Karena memang firman Tuhan itu penuntun. Firman Tuhan menguatkan kita. Bahkan Alkitab ajarkan ketika Yesus menghadapi pencobaan dari kegelapan, Yesus hanya berkata, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Berarti jelas Alkitab bilang manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Berarti firman Allah adalah kehidupan, firman Allah adalah kekuatan. Tapi pada saat yang bersamaan firman Allah juga senjata buat kita untuk menghancurkan musuh. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam program Firman Sebelum Bobo hari ini kita masuk dalam pemahaman yang luar biasa tentang 33 kunci untuk membangun keluarga dalam suasana sorga. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini penting. Ada banyak orang pikir membangun keluarga sekedar pokoknya saya suka, dia suka, kita kayaknya sepakat, kita kayaknya saling cinta, ayo kita bangun pernikahan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pernikahan seperti itu saya beri nama pernikahan yang rapuh, karena ini hanya didasari pada suka. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, pernikahan adalah sebuah perjanjian. Karena itu Alkitab bilang dari satu kesatuan ilahi akan lahir keturunan ilahi. Karena itu Alkitab dengan tegas bilang apa yang dipersatukan oleh Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia. Berarti ini bukan sekadar perjanjian, tetapi juga perjanjian yang kekal. Orang dunia saja dapat mengerti bahwa kita akan sehidup semati. Apatah lagi kita yang mendasari pernikahan kita pada janji Tuhan. Maka kita percaya pernikahan adalah perjanjian kekal yang penuh kebahagiaan, penuh kesukaan, dan penuh berkat Tuhan. Haleluya. Kiranya lewat firman ini setiap saudara menerima berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Kita masuk pada judul yang paling seram. Judul yang paling seram dari seluruh rangkaian 33 kunci untuk menghadirkan suasana sorga dalam keluarga kita, ya kan? Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya akan bicara tentang sesuatu yang paling serem. Saya akan bicara sesuatu yang selalu dianggap tabu, yang mungkin saudara nggak nyaman akan duduk di gereja ketika mendengar ini. Sebagian mungkin berkata, Papa kita keluar, nggak pantas nih, nggak pantas. Masa gereja bicara yang begini-beginian sih? Aneh-aneh aja Gilbert ini, ya kan? Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita masuk pada pembahasan ke-26, right? Berarti tinggal 7 minggu lagi. Kita bahas seluruh pembahasan kita tentang 33 kunci untuk membangun keluarga dalam suasana sorga. Dan hari ini tema kita adalah seks penting namun bukanlah segala-galanya. Tuh kan aku juga udah bilang apa, Gilbert ini udah mulai aneh-aneh, udah mulai sesat kali. Atau dia mulai terlalu liberal itu. Masa bahas seks di gereja? Pertanyaan saya. Kalau seks tidak dibahas di gereja, seks harus dibahas di mana? Di warung kopi? Di nightclub, di bar, atau di pojok-pojok kantin sekolah. Dari 2 anak mahasiswa yang gak ngerti apa-apa, 2 anak muda yang gak ngerti apa-apa, cuman baca buku-buku yang mereka juga belum tentu benar bacanya, saudara-saudara. Belum tentu benar pengertiannya, lalu mulai membahas. Tahukah saudara, banyak anak-anak muda mendapat pengetahuan tentang seks hanya dari video-video cabul. Hanya dari buku-buku cabul, saudara-saudara. Berkali-kali dalam konseling pranikah ketika saya tanya dari mana pengetahuan seks yang kalian dapatkan. Ya dari teman, dari film-film. Pertanyaan saya, temennya ngerti betul nggak? Dan biasanya pertanyaan saya cuma sederhana. Mama dan papa kalian membahas nggak? Aduh pendeta. Tabu, kata mama dan papa. Ngeri gak saudara-saudara? Padahal seks hanya boleh dibahas di 2 tempat. Satu di keluarga, satu lagi di gereja. Kalau saudara tanya sama saya, kenapa di gereja pendeta? Loh, seks created by God. Yang menciptakan seks, yang mengerti tentang seks adalah Tuhan sendiri. Dan dituangkan dalam firman-Nya. Iya kan? Kenapa di keluarga pendeta? Loh, keluarga
keluarga adalah institusi utama yang mencurahkan isi hati Tuhan dalam keluarganya. Apa Ulangan pasal 6 bilang? Ajarkan kepada anakmu berulang-ulang. Apa yang perlu diajarkan? Cinta Tuhan, betul. Tapi ada banyak orang yang cinta Tuhan, buta seks. Dan akhirnya menghalalkan segala cara, saudara-saudara. Ada banyak orang yang cinta Tuhan, jatuh dalam dosa seks. Kenapa? Nggak ngerti, saudara-saudara. Karena dia pikir urusan gereja hanya urusan pertobatan, Roh Kudus, kemuliaan Tuhan, urusan seks, mari kita baca di dunia. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dunia don't know nothing about sexual. Kenapa? Karena bukan dunia yang menciptakannya, God Himself. Tuhan sendiri yang menciptakannya. Ketika seks tidak lagi dilihat dalam terang firman Tuhan, maka seks akan menjadi alat setan untuk menghancurkan banyak hal. Tahukah saudara? Ini persoalannya. Iblis menyamar sebagai malaikat terang. Dan iblis seringkali menggunakan senjata yang bernama kebodohan, pemahaman tentang seks untuk menghancurkan banyak anak-anak muda. Banyak rumah tangga ini yang kita mau bahas sekarang. Oke. Matius 19 ayat 5-6. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Perhatikan kalimat ini. Satu daging. Waktu kita mengerti tentang satu daging, maka apa artinya? Alkitab mulai menyinggung bahwa bukan hanya satu roh, tapi satu daging. Keluarga itu satu darah. Tetapi suami istri itu satu daging, artinya melakukan hubungan seks, saudara-saudara. Iya kan? Makanya Alkitab bilang keduanya telanjang, tapi tidak merasa malu. Nah, telanjang di sini bukan soal sekedar nakedness, tetapi keterbukaan segala-galanya. Jelasnya sampai di sini. Dan tidak ada rasa malu, iya kan? Dikatakan apa? Dan firman-Nya, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikian mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Wah, mungkin yang belum menikah nggak nyaman. Mama dan papanya bilang, lu keluar. Ini pembahasan orang dewasa. Seperti saya bilang. Ketika gereja sudah tidak lagi mengkhotbahkan tentang seks. Ketika keluarga tidak lagi mengajarkan tentang seks yang benar kepada anak-anaknya. Maka iblis akan memakai kebodohan pemahaman tentang seks ini sebagai senjata untuk menghancurkan banyak orang-orang muda. Senjata untuk menghancurkan banyak rumah tangga, saudara-saudara. Oke, kita lihat lagi 1 Korintus 7 ayat 3-5. Jadi kalau saudara tanya sama saya, pendeta saya masih remaja, haruskah saya keluar? No, sit. Listen to the word of God. Karena saya bukan sedang mengajar sex education. Tapi saya sedang mengajar firman Tuhan. Mungkin saudara-saudara berkata, iya pendeta, anak saya masih umur 15 tahun ini pendeta. Dia kayaknya perlu keluar lah, gak enak lah dia dengar yang begini-begini. No, saya tidak sedang membahas sex education. Saya sedang membahas firman Tuhan. Ngerti sampai di sini? Ya kan? Supaya basic pemahaman kita tidak tercuri oleh iblis. 1 Korintus 7 ayat 3-5 dikatakan, hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Kewajiban apa? Dalam segala hal. Ayat 4. Istri, ini lebih jelas. Tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Wah, equality-nya, kebersamaannya dalam hubungan seks suami istri itu jelas. Istri ingat tubuhmu bukan milikmu sendiri tapi milik suamimu. Suami ingat tubuhmu bukan milikmu sendiri, milik istrimu. Berarti tidak ada yang bisa menjajah siapapun. Tidak ada yang bisa seenaknya terhadap siapapun. Tidak ada yang bisa mau bertindak seenak udelnya sendiri atas siapapun. Karena suami bukan miliknya tapi milik istrinya. Istri bukan miliknya tapi milik suaminya. Bahkan ayat yang kelima bilang, janganlah kamu menjauhi kecuali dengan persetujuan. Persetujuan bersama untuk sementara waktu supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Pisah ranjang dilarang oleh firman Tuhan. Jelas saudara-saudara. Karena Alkitab bilang jangan kamu saling menjauhi. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertarak.
Jadi ingat, seks adalah salah satu kunci, salah satu pintu di mana iblis paling mudah masuk. Karena Alkitab bilang, sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan untuk bertarak. Nah, jadi gini. Seks tidak bisa dipisahkan dalam berkeluarga. Karena Alkitab bilang, beranak cucu dan penuhilah bumi. Ada banyak orang yang berpikir, oh seks itu hanya untuk menghasilkan anak. Hanya untuk produksi, reproduksi. No, no, no. Makanya Alkitab berkata meninggalkan orang tua, bersama dengan istrinya menjadi satu daging. Jadi di satu sisi, bukan hanya reproduksi, tetapi unsur kesatuan dan kebersamaan. Dunia melihat seks hanya dua. Rekreasi sama barang dagangan. Apa itu rekreasi? Ya untuk kenikmatan. Makanya keluarlah buku-buku bagaimana mencapai puncak kenikmatan, ya kan? Karena rekreasi, saudara-saudara. Jadi yang difokuskannya itu rekreasinya. Lalu kemudian dianggap barang dagangan, bisa dibeli dan bisa dijual. Sehingga dia mikir-mikir gitu. Waduh, miara istri repot juga ya pendeta ya. Tuntutannya banyak, bahwa daripada beli kambing, mendingan sate kambingnya aja katanya gitu. Wah gila gak tuh? Ya kan? Karena dunia cuma melihat seks dua, rekreasi sama barang dagangan, saudara. Makanya kalau kita ngelihat di toko-toko buku, ngeri saudara. Ya kan? Bagaimana cara mencapai kepuasan hubungan suami istri dalam tingkat tertinggi. Waduh, akhirnya aneh-aneh saudara. Sehingga makanya timbullah film-film blue film, film-film seks seperti itu. Karena dianggap ini sex education. No, it's not sex education. Itu hanyalah film-film cabul untuk orang cabul. Karena Alkitab tidak melihat itu produksi yes. Untuk menghasilkan anak. Tetapi yang kedua sebagai komitmen bersama. Jelas sampai di sini. Karena suami, tubuhmu bukan milikmu sendiri, milik istrimu. Istri, tubuhmu bukan milikmu sendiri, milik suamimu. Jadi seks tidak bisa dipisahkan dalam berkeluarga. Saya catat di sini gini. Bagi kekristenan, seks bukan hanya sekedar penyaluran biologis. Makanya kawan-kawan kita bahkan sampai pada apa itu namanya hukum pernikahan Indonesia. Kalau 3 bulan apa? Tidak bertanggung jawab secara materi dan biologis, ya kan? Maka boleh mengajukan cerai. Nah, tetapi kekristenan jelas. Bagi kekristenan seks bukan hanya sekedar penyaluran biologis. Tetapi minimal saya catat ada 3 hal. 1, what is sex dalam kekristenan? 1, persiapan ke depan dalam perancangan yang matang untuk membangun generasi yang bertanggung jawab. Karena itu tidak ada seks di luar pernikahan. Jelas, saudara-saudara. Tidak ada seks di luar pernikahan, itu adalah perzinahan, saudara. Tidak ada orang boleh melakukan hubungan seks sebelum nikah. Walaupun dengan alasan kita, tapi kan sebulan lagi kan kami akan nikah pendeta. Ya hitung-hitung kalau mau baca undang-undang dasar, preambulnya dulu lah pendeta. Enak aja saudara-saudara. Bukan undang-undang dasar nih. Ini komitmen dasar pernikahan. Jadi jelas. Yang namanya seks diciptakan Tuhan untuk persiapan ke depan dalam perancangan yang matang untuk membangun generasi yang bertanggung jawab. Jadi kalau orang tanya orang Kristen pendeta, boleh nggak pakai alat kontrasepsi? Boleh. Ya tapi kan Alkitab berkata beranak cucu dan penuhilah bumi. Berarti kita harus beranak banyak. Boleh pakai alat kontrasepsi. Tetapi alat kontrasepsi itu ada 2. 1 alat kontrasepsi adalah menghambat pertemuan antara sel telur dengan sel pria. Dan itu alat kontrasepsi yang baik. Tetapi semua alat kontrasepsi yang membuat setelah pertemuan sel pria dan sel wanita lalu dibunuh, itu keliru. Jadi saya nggak ahli dalam perkontrasepsian. Saya cuma tahu apa itu namanya standar pemikirannya. Jadi karena itu kalau sudah datang ke apa itu namanya klinik KB lah apa namanya itulah, sudah tinggal tanya. Pokoknya saya hanya boleh memakai alat kontrasepsi yang membuat sel telur dan sel pria tidak jadi bertemu. Jelas. Iya kan? Karena itu orang percaya harus melakukan hubungan seks untuk apa? Persiapan ke depan dalam perancangan yang matang untuk membangun generasi yang bertanggung jawab. Saya tidak pernah sarankan
keluarga Kristen punya anak 1 atau 2. Kalau saudara tanya sama saya, kenapa begitu pendeta? Yang pertama, kalau anak cuma 1 biasanya karakternya kurang baik. Karena tidak bersosialisasi dengan baik. Baik punya anak 3 atau 4, saudara. 5 juga bagus. Wah, enak aja pendeta, zaman sekarang kan susah. Untuk setiap anak ada berkat Tuhan. Saya nggak bilang banyak anak banyak rezeki. Tapi selalu saya bilang, anak cucu orang benar akan perkasa di muka bumi. Kalau saudara bisa melahirkan 4 pahlawan, ngapain saudara lahirkan cuma 1 pahlawan? Asal saudara didik anak saudara sesuai dengan terang firman Tuhan. Jadi orang Kristen punya anak 3, 4, 5 itu baik. Karena kalau orang Kristen punya anak 1, kawan sebelah betul anaknya 2, tapi istrinya 4 jadi 8. Lama-lama kan habis orang Kristen saudara-saudara. Padahal Alkitab bilang anak cucu orang benar akan perkasa di muka bumi. Kalau saudara bisa melahirkan 3 orang pahlawan, ngapain saudara lahirkan hanya 1 pahlawan? Ngerti maksud saya? Ya. Jadi persiapan ke depan dalam merancang yang matang untuk membangun generasi yang bertanggung jawab. Tapi itu juga bukan berarti, oh puji Tuhan pendeta, anak saya 9, astaga. Itu namanya gak bertanggung jawab saudara. Yang kedua, apa itu seks dalam pernikahan? Bentuk komunikasi tertinggi yang dianugerahkan Tuhan bagi sepasang suami istri yang telah memiliki komitmen yang jelas, saudara. Jadi tidak ada hubungan seks di luar pernikahan. Kenapa? Harus ada komitmen dulu. Makanya Alkitab bilang diberkati mereka dan Tuhan berfirman beranak cucu. Jelas nggak? Iya kan? Tetapi kalau kita nggak beranak cucu dulu baru mau diberkati. Budaya Amerika udah hancur, budaya Eropa udah hancur, saudara. Nilai kekristenan telah dirobek-robek, diinjak-injak, dipermalukan. Orang dunia masih merasa orang Eropa itu Kristen, orang Amerika itu Kristen. Kadang-kala mereka hidup lebih najis daripada orang dunia. Karena mereka percaya boleh sama level dulu. Setelah punya 2 anak, punya 3 anak, kalau cocok baru mau menikah. Wah nggak bisa. Apapun alasannya, wah kan bahasanya kan bagus-bagus. Karena rumah tangga atau pernikahan itu adalah sakral. Jadi kita coba dulu punya anak bagaimana. Wah itu adalah perputaran kata yang najis saudara. Karena apa? Tidak ada hubungan seks tanpa komitmen pernikahan. Tanpa berkat Tuhan dalam pernikahan. Yang ketiga, hubungan seks dalam keluarga satu persiapan ke depan dalam perancangan yang matang. Untuk membangun generasi yang bertanggung jawab. 2. Bentuk komunikasi tertinggi yang dianugerahkan Tuhan bagi sepasang suami istri yang telah memiliki komitmen yang tinggi. 3. Kesempatan untuk menyatakan saling membutuhkan di antara keduanya. Jadi hubungan seks suami istri bukan memanfaatkan. Tetapi justru kesempatan untuk menyatakan saling membutuhkan di antara keduanya. Sekaligus menyatakan nilai keberhargaan pasangan bagi dirinya. Seks itu agung dalam kekristenan saudara. Karena God has created it. Tuhan yang menciptakan. Seks tidak diciptakan oleh setan. Alat kelamin pria, alat kelamin wanita. Kadang-kadang kita mikir, kok Tuhan kayak gak ada kerjaannya. Sempat-sempatnya membangun alat kelamin pria, alat kelamin wanita. Udah bikin rumit begitu. Kenapa gak jempol ketemu jempol lalu hamil gitu. Kan gampang kan. Kenapa Tuhan bikin? Ya itu dia saya bilang. Karena itu adalah anugerah yang Tuhan berikan. Yang seringkali telah diacak-acak oleh setan. Sehingga orang melakukan hubungan seks hanya sebagai penyaluran biologis saudara. Padahal bukan itu rancangan Tuhan, sudah jelas saya katakan. 1, persiapan ke depan untuk perancangan yang matang untuk membangun generasi yang bertanggung jawab. 2, bentuk komunikasi tertinggi yang dianugerahkan Tuhan bagi sepasang suami istri yang telah memiliki komitmen yang jelas. 3, kesempatan untuk menyatakan saling membutuhkan di antara keduanya sekaligus menyatakan nilai keberhargaan bagi dirinya. Nah, jadi jelas. Saya simpulkan sekali lagi, seks itu penting, namun bukan segala-galanya. Amin. Jadi nggak bisa ribut suami istri hanya karena ya habis dia sudah tidak seperti yang saya harapkan lagi. Lu nggak bisa saudara. Seks itu penting tapi bukan segala-galanya. Karena itu saya simpulkan gini. Bicara tentang seks bukan hanya berbicara tentang alat kelamin. Karena bicara tentang seks itu juga bicara tentang hormonal seseorang. Sehingga hubungan seks suami istri itu bicara tentang hormonal seseorang. Di mana rasa tenang, rasa dicintai, rasa berharga, rasa diterima, serta rasa dimiliki. Sehingga banyak kasus-kasus serius yang saya sebut masalah dengan hubungan suami istri dapat merembet-rembet ke masalah lain. Ada banyak orang mau cerai hanya karena persoalan-persoalan sederhana, tetapi kalau diselidiki dari awalnya biasanya
awal muasalnya dari banyak masalah rumah tangga adalah ketidakharmonisan hubungan seks suami istri. Nah, saya catat di sini. Beberapa hal yang perlu dipahami oleh setiap orang percaya tentang seks. Satu, seks itu ciptaan Tuhan yang kudus, namun seringkali paling sensitif itu dipergunakan oleh iblis. Ya kan? Karena apa? Karena seks di dalamnya ada naluri. Nah, iblis senang pakai itu gitu. Padahal Alkitab bilang kendalikan segala sesuatu. Seks yang tak terkendalikan menjadi seks yang telah dipakai oleh setan, saudara-saudara. Jelas nggak? Tapi seks itu kudus sehingga orang tua harus mengajarkan tentang seks kepada anak-anaknya. Betapa seks itu bertanggung jawab. Betapa seks itu tidak boleh dipergunakan sebelum masuk. Betapa seks itu seperti membangunkan macan tidur. Artinya apa? Seks itu tidak akan mengganggu sebelum kita ganggu, saudara-saudara. Ada banyak orang yang bilang, ya tapi saya di masa umur 17 tahun saya sudah lakukan onani, saya sudah nonton blue film, saya sudah tertarik pada yang enggak-enggak. Kenapa? Karena saudara membangunkan itu. Bagaimana membangunkannya? Ya saudara suka ngelihat yang enggak-enggak, saudara suka nonton yang enggak-enggak. Ya itu makin membangun. Itu sama seperti membangunkan macan tidur. Kalau saudara masuk dalam satu kamar, waktu saudara buka kamar itu tiba-tiba ada macan di situ lagi tidur. Apa yang saudara buat? Saudara tarik kumisnya gitu. Ih macan ini lagi lucu-lucunya nih selfie gitu terus gitu ya kan. Oh macan itu langsung buka mata. Kaki kiri depan maju. Kaki kanan depan maju. Tutup mata langsung dia bilang berkati makanan siang ini Tuhan. Ya kan. Habis saudara-saudara. Kalau saudara lihat ada macan tidur, saudara tutup pintu, kunci, lari. Begitupun seks. Dari masa remaja jangan dibangkitkan dengan hal-hal yang gak perlu saudara-saudara. Dan ketika orang tua mengajarkan itu kepada anak-anaknya, maka anak-anaknya besar dengan pemahaman yang benar. Iya kan? Yang kedua saya pelajari, seks itu perlu dikendalikan. Karena kalau seks tidak dikendalikan, maka seks akan mengendalikan dan menjajah kehidupan. Iya kan? Dan yang ketiga, seks itu perlu dipahami dalam kedewasaan. Terlalu banyak orang yang menganggap seks itu sebagai bagian dari lelucon. Kalau sudah lihat stand up komedi, kalau udah mati gaya pasti nyerang-nyerangnya ke arah seks. Lawakan-lawakan gitu. Karena dianggap itu barang lawakan yang lucu. Dia lupa bahwa itu ciptaan Tuhan yang harusnya dewasa dan bertanggung jawab. Iya kan? Nah, apa itu seks dalam rumah tangga? Satu, seks adalah tanggung jawab. Bukan sesuatu yang tabu. Setiap pasangan menjadikan seks bukan sebagai hadiah dan tidak boleh juga dipergunakan sebagai hukuman. Ya kan? Itu bukan berarti karena suami tadi pagi baru belikan kulkas misalnya, ya kan? Lalu malamnya istrinya bilang, "Pak, kita kan suami istri, mari berhubungan." Ketika suami istri selesai hubungan, istrinya berkata, "Pak, terima kasih buat kulkasnya ya." La ilah. Rupanya itu hanya menjadikan hadiah. Tetapi juga bukan berarti seks dapat dijadikan sebagai alat hukuman. Habis suami saya pendeta tidak memberi perhatian saya yang cukup. Tiba-tiba malam-malam dia bilang, apa mama? Najis. Ya kan? Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Banyak rumah tangga menjadikan seks either sebagai hadiah atau menjadikan itu sebagai alat hukuman. Istri saya suruh bikin nasi goreng. Dia gak buat tuh nasi goreng. Tiba-tiba malam-malam belagak mau mijit-mijit saya. Najis, nih guling, pijit tuh guling sana. Waduh. Ketika dalam rumah tangga sudah terjadi penolakan hubungan seks yang pahit. Tidak sedikit yang akhirnya menyimpan luka. Oh waktu saya perlu istri saya nolak ya. Sekarang istri saya perlu, sorry ya. Satu sama sekarang. Wah. Dan istrinya kemudian juga sama ketika suaminya perlu. Atau ketika merasa rumah tangga ini perlu. Iya kan. Akhirnya istrinya juga berkata, oh enak aja. 2-1 sekarang. Emangnya ini
MU lawan Sampdoria, saudara-saudara. Aneh-aneh aja, saudara-saudara. 1-2-1 dalam rumah tangga. Sebaiknya tidak ada penolakan hubungan seks suami istri. Karena Alkitab berkata, jangan saling menjauhkan kecuali persetujuan bersama. Istri ingat, tubuhmu bukan milikmu sendiri, tapi milik suamimu. Kadangkala persoalannya, ya tapi kan saya capek pendeta. Loh emang ini sudah mau push up atau apa sih? Emang sudah mau lari 4.000 meter apa-apa? Iya kan? Persoalannya bukan fisiknya yang lelah, seringkali pikirannya. Saudara ada di tempat tidur, pikiran saudara di tengah-tengah tugas, saudara. Makanya di dunia modern ketika istri bekerja, suami bekerja, banyak sekali kasus-kasus perceraian terjadi. Kenapa? Karena sampai rumah sudah lelah, sudah merasa nggak sanggup, ya kan? Sementara kapan semangatnya? Lagi di kantor, makanya tidak kaget kalau ada istilah bobok-bobok siang. Nah itu dia kekeliruannya. Kita sampai rumah sudah berpikir pokoknya gue istirahat, gue capek. Tetapi ketika kita menyadari, oh iya ya, saya ada istri, saya ada suami. Saya mau kita mengalami kebahagiaan hubungan kasih yang baik. Maka yang terjadi adalah kesiapan membangun keluarga dengan baik. Karena bicara capek itu sebetulnya hanya bicara pikiran. Maksud pendeta apa? Saya ambil contoh. Saudara pergi ke Bali. Saya mau tanya sama saudara. Untuk liburan. Capek nggak? Capek. Pagi-pagi bangun, main ke pantai. Habis itu sarapan, begini. Dan terus sampai malam. Pertanyaan saya, setengah mati nggak saudara? Tidak. Kenapa? Tubuh memang lelah, tetapi pikiran bahagia. Betul? Tapi kalau kita sampai rumah udah mikir, waduh mesti urus anak, itu yang bikin jenuh. Tapi kalau sebaliknya, wah saya sampai rumah harus melayani suami, wah saya harus melayani istri saya, wah saya harus bertemu keluarga. Lalu kita semangat untuk itu memberikan kekuatan. Ada banyak orang kehilangan kebahagiaan keluarga karena pikirannya sudah dijajah oleh beban dan tanggung jawab. Selanjutnya, jadi ingat ya, satu, seks adalah tanggung jawab, bukan sesuatu yang tabu. Setiap hubungan dalam melakukan hubungan seks bukan hadiah dan tidak boleh dipergunakan sebagai hukuman. Yang kedua, seks itu adalah sesuatu yang private, namun terbuka. Apa itu private? Seks itu tidak boleh di-share kepada teman-teman saudara. Wah suami saya begini loh, wah istri saya di atas tempat itu, wah itu jahat saudara. Itu bukan cara hidup Kristen. Sedekat apapun saudara sama teman saudara, sedekat apapun saudara sama siapapun, jangan pernah share urusan tempat tidur kepada orang lain. Jelas? Saya ngerti kok, saya ngerti. Lagi urusan hubungan seks biasanya ngomong pelan-pelan. Jelas pendeta, jelas pendeta. Ya saya kan gak usah ngomong pendeta, angkat alis senyum dikit juga udah cukup. Nah tetapi terbuka, apa itu private namun terbuka? Terhadap suami istri harus terbuka. Ya kan? Apa yang kau inginkan, apa yang kau tidak inginkan, kapan kau inginkan, kapan kau gak inginkan. Bagaimana caranya, itu semua harus terbuka. Dan karena itu kalau ada adik-adik muda yang menerima berkat firman Tuhan hari ini. Tentang seks dalam keluarga, saudara bisa bedakan. Kalau saya masih pacaran, maka saya tidak berhak. Contoh, ada banyak orang-orang sekarang ngeri saya kalau ngelihat. Sang gadis mau beli pakaian dalam, dia ajak cowoknya. Wah ini kan gak benar. Saudara. Mau pacaran udah 12 tahun kayak mau apapun. Tapi bukan itu caranya. Ya tapi tapi bulan depan kami mau menikah. Tapi bukan begitu caranya. Pakaian dalam either kau beli sendiri atau either kau beli dengan orang tuamu. Atau dengan saudaramu, iya kan? Jadi gak pantas tuh. Gak pantas. Ya kan? Jemur pakaian dalam bersama, gak pantas saudara. Karena memang sudah ada hukumnya. Bahwa ini hanya berlaku untuk mereka yang sudah menikah. Private, namun ketika sudah masuk pada pernikahan, suami dan istri harus terbuka. Jangan,
Ya tapi kan saya malu pendeta, ya kan. Loh ingat, suamimu itu tidak pernah jadi perempuan. Dia nggak ngerti sebetulnya apa yang kau mau. Engkau harus terbuka. Lagi kalau dia pernah jadi perempuan najis kan, ya kan. Malam-malam berebutan sama lipstik, ya kan repot. Istrimu tidak pernah jadi laki-laki, so dia nggak ngerti apa yang kau mau. Perlu keterbukaan sampai di sini, jelas nggak? Ya kan? Nah, yang ketiga, jangan tertipu dengan istilah film dewasa. Karena tidak ada film dewasa, yang ada film cabul, saudara. Ada banyak orang selalu bilang, oh jangan nonton itu ya, kamu masih kecil, ini film orang dewasa. Ada banyak orang tua bingung. Kenapa anak-anaknya suka nonton blue film? Karena dia menularkan roh itu. Dari gereja ini jelas. Meskipun sudah menikah berapa tahun, jangan nonton blue film. Kenapa? Itu bukan film dewasa, itu film orang cabul. Dan yang keempat, masalah seksual dalam keluarga sama seperti masalah-masalah lainnya. Perlu diselesaikan. Selesaikannya gimana? Keterbukaan suami istri. Seks itu bukan tuh saling menyerang. Kamu tuh dasar perempuan apa kamu? Wah kamu laki-laki liar ya. Ya kamu dingin, kamu gak mau terus. Wah ribut. No, duduk apa persoalannya? Perlu didoakan bersama. Karena apa? Seks masuk dalam perintah Tuhan. Hello, sama-sama bilang seks masuk dalam perintah Tuhan. Masuk dalam perintah Tuhan apa? Bagi mereka yang belum menikah, seks itu harus dikendalikan. Harus kita berani berkata tidak. Kita harus berani alihkan kepada hal rohani. Bahkan kalau terus menyerang harus kita patahkan ikatan dalam nama Yesus. Dan mereka yang pernah onani, masturbasi, nonton blue film harus bertobat. Harus minta ampun sama Tuhan. Tapi setelah masuk dalam pernikahan kita harus mengerti. Apa tugas dan tanggung jawab seorang suami. Karena itu bagian dari perintah Tuhan. Karena bagian dari perintah Tuhan harus diselesaikan. Jangan didiamkan lalu kemudian cari penyaluran dengan cara yang lain. Makanya timbullah perselingkuhan dan ketidaksetiaan dalam keluarga. Saya undang pemain musik maju ke depan. Dan saya hanya mau ingatkan. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Satu, kalau kita mau diskusi terbuka. Dua, kalau kita mau merendahkan hati dan berdoa. Yang ketiga, kalau kita mau mencari wajah Tuhan dan meminta petunjuk Tuhan. Jelas? Berarti hari ini suami istri harus mulai memahami seks bagian dari perintah Tuhan. Istri layani suami dengan baik, suami layani istri dengan baik. Dan ketika rumah tangga dibangun dengan doa dan kekudusan dengan betul, maka yang kita lihat hasil yang luar biasa. Sebagai penutup saya tekankan, cinta Tuhan bukan berarti tidak lagi memperhatikan seks. Oh, kami di keluarga hanya ada pujian penyembahan. Puji Tuhan pendeta, kami sudah tidak lagi melakukan hubungan seks suami istri. Itu namanya on, saudara. Karena cinta Tuhan bukan berarti tidak lagi memperhatikan hubungan seks dalam keluarga. Namun menjalankan seks secara benar dan bertanggung jawab dalam terang firman Tuhan. Setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat, setiap mata terpejam. Dan izinkan hari ini saya berdoa. Mungkin firman Tuhan hari ini tidak seperti yang biasa engkau terima. Karena saudara sudah bertahun-tahun berpikir, seks tidak ada hubungan dalam terang firman Tuhan. Tapi biarlah hari ini terang firman Tuhan menerangi kehidupan seks orang-orang muda. Sehingga orang-orang muda takut akan Tuhan dan hidup dalam kekudusan. Terang firman Tuhan menerangi seks dalam keluarga. Sehingga suami istri tidak lagi dibingungkan dengan pandangan-pandangan seks dunia yang mengacaukan. Tetapi kita mendapat terang yang sejati. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Adik-adik muda yang berkata, Tuhan kuduskan masa mudaku. Sehingga aku tidak melakukan hubungan seks di masa mudaku. Sehingga aku tidak mempergunakan seks secara keliru di masa mudaku. Taruh tangan kananmu di dada. Atau mungkin hari ini engkau berkata, aku istri yang mungkin salah dalam seks di dalam keluarga. Aku suami yang mungkin salah dalam seks dalam keluarga. Atau mungkin kau berkata, rumah tangga kami sedang bermasalah. Dan kalau kami mau jujur diawali dengan hubungan seks yang kacau dalam keluarga kami.
Atau mungkin sudah berkata, kami onani, masturbasi, nonton blue film dan kami mau bertobat sungguh-sungguh. Taruh tangan kananmu di dada. Bapa, di dalam nama Yesus, lihat setiap jemaat sekalian yang hari ini menerima firman Tuhan. Dan taruh tangan kanannya di dada. Baik anak-anak muda, baik setiap suami, setiap istri, setiap pribadi yang ada dalam ibadah yang berbahagia ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Di dalam nama Yesus Tuhan pulihkan. Sehingga setiap kami hidup dalam terang Tuhan. Setiap kami berjalan dalam kehendak Tuhan. Setiap kami mengerti terang firman Tuhan. Karena seks tidak diciptakan setan. Tetapi mau dipakai setan untuk menjadi alat menghancurkan orang-orang muda. Menghancurkan keluarga dan rumah tangga. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Pulihkan, kuduskan, terangi hidup kami dengan firman Tuhan. Hamba juga doa buat yang sakit, ya Allah. Setiap saudara yang sakit, taruh tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Kami tolak sakit penyakit. Kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, keluar! Keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan, berkat, mujizat mulai terjadi. Karena kami percaya Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan, oleh bilur-bilur Kristus, kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Setiap saudara yang sudah doakan, sama-sama bilang, oleh bilur Yesus, saya sudah sembuh. Oleh bilur Yesus, saya sudah sembuh. Sesuai imanmu jadi padamu, Bapa. Hamba mengasihi jemaatmu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba, sudah hamba sampaikan bagi umatmu. Hamba doa firman termeterai. Apa saja yang mereka kerjakan berhasil. Hari-hari mereka penuh mujizat. Jalan-jalan mereka penuh kemenangan. Berkat Tuhan atas keluarga kami, atas hidup kami, atas pekerjaan kami, atas masa muda kami, atas pelayanan kami, dan atas bangsa Indonesia ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Bagi kami Yesus segala-galanya. Dekat dengan Tuhan hidup kami tentram. Terima kasih Bapa. Haleluya. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini. Karena kita tahu dia Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang kuat. Dia Tuhan yang dahsyat. Dia Tuhan yang luar biasa. Haleluya. 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 Haleluya.